Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang materi sejarah kita adalah tentang Kerajaan Kutai. Siapa nih yang bisa jelasin sekilas tentang Kerajaan Kutai? Saya Bu, Kutai atau Kutai Martadipura merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad keempat dan kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Iya betul sekali, tepatnya di hulu Sungai Mahakam dengan wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Jadi, Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara, Prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-1 sampai 4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Silsilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Oke, untuk raja-rajanya itu ada yang tahu nggak sekilas kayak gimana? Saya Bu, ada 3 raja-raja Kutai Martapura. Yang pertama ada Maharaja Kudungga, dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya, kedudukan Kudungga adalah sebagai kepala suku setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia. Kemudian, ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja, dan dilakukan secara turun-temurun. Oke, bagus banget. Yang kedua dan ketiga ada yang bisa lanjutin? Yang kedua itu adalah Maharaja Aswawarman, merupakan raja kedua dari Kerajaan Matapura, sekaligus anak dari Raja Kundungga. Aswawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Jadi, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Dan ketiga, Mulawarman Naladewa adalah anak Aswawarman dan cucu Kundungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisnya. Kundungga sendiri diduga sebelum menganut agama Hindu. Baik, terima kasih Nadia dan Felicia. Oke, selanjutnya itu ada masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman, seperti yang tertulis dalam prasasti Yupa. Raja Mulawarman disebut-sebut memiliki budi pekerti yang baik, kuat, bijaksana, pernah melakukan upacara pengorbanan emas, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor sapi kepada para brahmana yang berada di Waprakecavara. Pada masa Mulawarman, upacara penginduan tersebut dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana yang berasal dari orang Indonesia asli. Kondisi tersebut membuktikan kemampuan intelektualnya tinggi sebab bahasa Sanskerta bukan bahasa rakyat sehari-hari. Ibu, masa kejayaan Kerajaan Kutai juga ditandai dengan kondisi ekonomi kerajaan yang berkembang pesat dari sektor pertanian dan perdagangan ya Bu. Dan hal tersebut disebabkan letak kerajaan yang strategis. Iya benar sekali Cikal, masa kejayaan Kutai juga ditandai dengan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada aspek apa saja sih yang diceritakan Kutai? Ada yang bisa jawab nggak? Ada aspek sosial, politik, agama, dan ekonomi Bu. Oke, benar sekali. Terima kasih Cikal. Nadia boleh tolong baca untuk materi terakhir ini, yaitu peninggalan Kerajaan Kutai. Baik Bu, peninggalan Kerajaan Kutai. 1. Prasasti Yupa. Yupa adalah sejenis tiang batu yang bertulisan tentang sejarah Kerajaan Kutai. Ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang mengisahkan tentang latar belakang Kerajaan Kutai yang didasarkan pada kehidupan sosial politik dan budaya para pemimpinnya. 2. Pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai atau Pedang Kalimantan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kutai dari abad ke-13 dan pedangnya terbuat dari emas dan batu mulia, dan bagian gagangnya terdapat ukiran harimau yang sudah dihiasi dengan berbagai batu mulia khas Kalimantan. 3. Kura-kura emas. Berdasarkan sejarah, kura-kura emas ini merupakan salah satu persembahan dari kerajaan Cina untuk
Aji Bidara Putih, salah satu putri dari kerajaan Kutai. Kura-kura emas ini dijadikan sebagai bukti bahwa ada pangeran yang ingin mempersunting putri kerajaan. Oke baik, dan yang terakhir peninggalan kerajaan Kutai yang belum dibacakan oleh Nadia adalah Kalung Ciwa. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada 1890, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Sampai saat ini, kalung Ciwa masih terus digunakan sebagai perhiasan kerajaan, sekaligus juga digunakan saat acara penobatan Sultan baru. Oke anak-anak, itu saja materi tentang kerajaan Kutai. Sekian dari saya, terima kasih.